Hari ini aku bakal cerita kisah nyata yang pernah aku alamin dan ini bener-bener membekas banget di memori aku. Berawal dari rumah yang aku tinggalin sekarang. Sebenarnya aku nggak pernah pindah-pindah rumah. Jadi rumah ini tuh memang sejak aku dari lahir, aku tinggal di sini. Aku tinggal sama orang tua aku dan punya satu adik perempuan. Ada sedikit cerita nih tentang rumah aku. Kata orang tua aku, dulu tanah rumah aku ini ditempatin sama keluarga Belanda yang aku juga nggak tahu asal-usulnya gimana. Yang aku tahu cuma keluarga ini berisi kakak beradik, laki-laki dan perempuan, dan orang tuanya. Yang menariknya adalah ada beberapa orang yang bener-bener baru pertama kali datang ke rumah aku, dan rata-rata mereka itu orang yang bisa melihat sesuatu. Mereka bilang di sisi lain mereka ngelihat bahwa ada istana yang megah di atas rumah aku. Istana itu adalah rumah dari keluarga Belanda yang dulu nempatin tanah rumah aku. Ada juga tetangga aku yang bilang waktu itu rumah aku kosong. Terus tetangga aku ini bilang kalau dia dengar rumah aku itu rame banget. Jadi kayak ada orang pesta gitu loh. Tapi di tengah malam. Aku nggak tahu sih bener atau enggaknya. Tapi kayaknya bukannya rata-rata orang luar negeri itu suka pesta ya. Dan aku pikir bahwa mungkin emang keluarga Belanda itu yang dulu suka pesta. Tapi beruntungnya mereka ini bukan yang suka nampakin diri gitu loh. Paling-palingnya mereka jahil, gerakin benda lah, jatuhin barang lah, gitu-gitu. Bukan yang kayak kalian pikirin, nampakin diri atau gimana gitu, enggak sih. Itu jarang-jarang banget terjadi. Awalnya aku pikir kayaknya mereka baik deh. Tapi seketika semua berbalik 360 derajat saat aku ngalamin hal yang sangat menyeramkan. Sialnya, kenapa harus aku yang ngalamin? Oke, kita masuk ya ke ceritanya. Waktu itu lagi malam-malam. Aku santai-santai nih bareng bunda sama adik aku. Ayahku belum pulang kerja. Oh ya, sebelum itu aku bakal kasih tahu sedikit dana rumah aku. Karena ini ada hubungannya sama ceritaku. Di ruang TV ini ada sofa besar yang ngadepnya itu ke arah balkon gudang atas. Nah, dari balkon atas ini kita bisa ngeliat ke bawah. Jadi kayak ada pembatas gitu, pagar setengah badan. Jadi misalnya kamu duduk di sofa dan kalau ngeliat ke atas itu bakalan langsung kelihatan banget pagar setengah badan yang ada di balkon. Dan kalau kamu ada di balkon, kamu bisa ngelihat lantai bawah itu di ruang TV. Oke, kembali ke ceritaku ya. Yang kayak aku bilang tadi, malam-malam aku, bunda sama adikku ini lagi santai nih di ruang TV. Tiba-tiba aku keinget pengen cerita sesuatu ke bunda. Aku bilang, Bun, 2 hari yang lalu di sore hari aku lagi sendiri di rumah. Aku duduk di sofa ruang TV
sambil mainin HP. Oh ya, kalian tahu kan kalau manusia bisa ngelihat menggunakan sudut matanya walaupun samar-samar? Tiba-tiba sudut mata aku itu kayak menangkap sesuatu di kanan atas balkon gudang. Aku kayak ngelihat ada seorang anak kecil perempuan berambut ikal lagi ngintipin aku dari pagar balkon atas gudang. Saat aku nengok, ia udah hilang. Ya aku pikir kayak, oh bukanlah, jadi aku gak hirauin lagi. Tapi tiba-tiba, gak tahu kenapa, kepala aku kayak terangkat, dan aku rasanya bener-bener pengen banget teriak. Aku ngelihat anak kecil perempuan tadi lagi natap aku dari balkon atas gudang. Ia mirip banget sama boneka. Lalu tiba-tiba dia tersenyum dan ketawa sangat keras. Jantung aku bener-bener berdegup sangat kencang. Yang bener kak, kayaknya itu anak kecil perempuan dari keluarga Belanda ini deh. Orang-orang Belanda kan emang rata-rata rambutnya ikal. Terus anak-anak kecilnya mirip kayak boneka, kata bunda. Aku kaget. Aku gak nyangka kalau bunda bakal ngomong kayak gitu. Aku pun kayak udah lupain. Mungkin bunda cuman asal ngomong. Sampai akhirnya karena udah malam banget, aku pun ketiduran. Nah, keesokan harinya bunda bilang kalau aku pulang nanti rumah bakal kosong karena adikku ada les dan harus bunda yang nganter. Aku juga kayak oh yaudah ya, karena aku udah biasa sepulang sekolah tuh ditinggalin dan rumah kosong. Saat pulang sekolah, rumah aku sangat sepi. Bunda gak nyalain lampu apa ya, gelap banget tau gak sih? Aku juga langsung mandi dan mikir buat santai sebentar. Aku langsung ke ruang TV. Aku duduk di sofa sambil main HP aku. Terus tiba-tiba aku kayak spontan ngomong, udah jam 5 ya? Udah mau gelap. Lalu tiba-tiba aku merasa familiar dengan situasi ini. Nafas aku cepet banget. Tubuh aku gemeteran. Aku terus-menerus mengucapkan doa, baca ayat kursi, semua surat-surat yang aku hafal. Dan hal terakhir yang aku ingat, suara tawa dari anak kecil berambut ikal itu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.